Presiden Joko Widodo menyampaikan permintaan maaf dalam acara zikir dan doa kebangsaan 79 tahun Indonesia Merdeka 1 Agustus 2024. Sebagai manusia biasa, Presiden Joko Widodo menyatakan dirinya hanya manusia biasa yang tak sempurna. Izinkanlah saya dan Profesor Kiai Haji Maruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan silap selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Kami sangat menyadari bahwa sebagai manusia kami tidak mungkin dapat menyenangkan semua pihak. Kami juga tidak mungkin dapat memenuhi harapan semua pihak. Saya tidak sempurna, saya manusia biasa. Berbagai tanggapan muncul setelah permintaan maaf tersebut. Basuki Cahayapurnama menganggap permintaan maaf tersebut adalah hal yang wajar. Saya kira menurut saya ya, hampir semua kepala pemerintahan atau di dunia di masa akhirnya itu secara itu pasti menyampaikan permohonan maaf. Karena pasti secara dunia ya semua pasti kok. Saya juga mengakhiri jabatan, saya juga mohon maaf. Saya keluar dari tahanan juga saya mohon maaf sama polisi, mungkin ada hilaf, sengaja nggak sengaja menyakiti mereka gitu kan. Jadi kalau ada hubungan, apa ada hubungan dengan Tempo keluarin nawa dosa? Lu tanya sama Tempo sama Jazilul Fawait, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, juga menganggap wajar permintaan maaf Presiden. Namun tugas sebagai Presiden Republik Indonesia harus dipertanggungjawabkan sesuai konstitusi. Tapi selaku Presiden itu ada laporan dan pertanggungjawaban kepada masyarakat Indonesia terkait dengan janji-janjinya, terkait dengan kepercayaan yang sudah diembannya, terkait dengan mandat sudah sampai di mana. Karena apa? Karena masyarakat berharap pelaksanaan dari janji-janji itu, dan Presiden, para pejabat negara juga digaji. Menurut Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, Presiden Jokowi seharusnya mempertanggungjawabkan kebijakan-kebijakannya dulu sebelum meminta maaf. Partai menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Contohnya kami yang selama ini getol menolak impor beras, sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Terbukti tahun ini kita harus import 6 juta. Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat. Dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya dulu. Permintaan maaf Presiden menurut Ray Rangkuti akan terlihat lebih serius jika diikuti penjelasan ketidaksempurnaan apa saja yang menurut Presiden tak memenuhi harapan rakyat. Mana sih sisi kelemahan yang dianggap kelemahan oleh Pak Jokowi sehingga beliau merasa meminta maaf kepada rakyat Indonesia? Tolong sebutkan, kalau enggak ya ini permintaan basa-basi. Ya, permintaan maaf basa-basi. Kalau nggak mau menyebutkan apa saja yang menjadi ya kan sesuatu yang menurut Pak Jokowi nggak bisa dilaksanakan, nggak bisa ditunaikan, nggak bisa memuaskan semua pihak, semua kelompok macam-macam dan sebagainya itu. Panel Barus Bendara Umum Projo menyatakan periode kedua jabatan Presiden Jokowi penuh dengan tantangan. Di antara tantangan tersebut tentu ada kebijakan yang membuat publik tidak berkenan. Ini kan momentum di akhir masa jabatan, ya. Bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Tadi malam momentumnya zikir di hadapan para alim ulama. Saya pikir itu momentum yang bagus untuk beliau mungkin menyampaikan permintaan maaf sebagai pemimpin Indonesia yang akan mengakhiri tugasnya, dan dia juga manusia biasa. Tadi saya bilang di periode kedua ini banyak tantangan-tantangan, dan dalam menghadapi tantangan-tantangan itu contohnya di COVID lah.
banyak kebijakan-kebijakan Baik. yang belum tentu semua orang setuju. Permintaan maaf di akhir jabatan menjadi hal baik yang dapat dilakukan oleh seorang pemimpin. Namun pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan amanah yang diberikan menjadi hal penting sebagai amanat konstitusi. Presiden dan seluruh pejabat negara adalah pengemban amanah yang dipilih dan digaji melalui pajak masyarakat. Mereka pun wajib mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada rakyat.